Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul libad للهدى متمم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي الله رسول الله. الله الله توسلنا منا وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام على طه يا الله رسول الله. الله الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسوله. يا الله يا ربي أمرك
dosa kami. Ya Allah, ya Rabbi, lapangkan hati kami. Ya Allah, ya Rabbi, berkahkan harta kami. Ya Allah, ya Rabbi, lapangkan hati kami. Ya Allah, ya Rabbi, berkahkan hidup kami. Ya Allah, ya Rabbi, tenangkan hati kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salam ya Rabb, sallimna selamatkan kami ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan haknya kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibi al ali al azim al qadri al jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya muliakan para guru kita, para aulia Allah, para wali Allah, para bahaib, para kiai, mudah-mudahan hati kita terkonek, tersambung kepada kanjeng Nabi melewati guru-guru kita, melewati wali-wali Allah, sehingga kita ketika menyebut nama kanjeng Nabi maka hati kita tertenang dan merasa nikmat dan nyaman, sehingga kita bisa cinta, bisa bertemu, bisa mendapat syafaatnya nanti berjumpa dengan Sayyidina al-Wujud Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca setiap harinya, setiap detiknya, ini menjadi mahabbah kita kepada Sayyidina al-Wujud Habibuna Muhammad. Beliau seorang nabi yang sangat menjadi idola bagi kita semua. Mudah-mudahan anak kita bukan hanya kenal dengan yang lain tentunya, mudah-mudahan anak kita dikenalkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan orang tuanya mau tidak baca sholawat. Karena kalau kita tidak baca salat, bagaimana anak kita akan kenal? Karena ketika orang tuanya baca salawat, ketika ibunya membaca salawat, maka akan terkonek kepada anaknya, sehingga anaknya nanti juga menjadi pencinta Sayyidina al-Wujud Habibuna Muhammad.
Yang kita harapkan tentunya anak kita nanti membawa kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkumpul dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam salam tentunya yang saya muliakan Bapak Ustadz Ali dan juga Bapak Ustadz Ahmad Khairi, mudah-mudahan istiqomah dalam rangka bersama-sama meneruskan perjuangan guru kita, meneruskan perjuangan wali-waliullah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita diaku sebagai umatnya, bukan kita hanya sekedar mengaku, tapi nantinya diakui sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan tuan rumah sekeluarga dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan istiqomahnya membawa cinta Allah dan Nabi-Nya. Karena orang mampu istiqomah itu adalah karomah. Walaupun ibadah kita sedikit, tapi Allah cinta dengan itu. Ahabul a'mal wa adwamuha wa inqallah. Ibadah yang sedikit tapi istiqomah itu membuat cintanya Allah, sehingga nanti menambah ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi majelis taklim yang membawa hati kita tenang kepada Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab Nasul Ibad, alaikum bi majlisil ulama. Apa kata Rasulullah? Tetaplah kamu kalau ingin tenang, kalau ingin nyaman. Jadi tenang dan nyaman itu beda. Kalau nyaman itu syahwat, kalau tenang itu qalbi. Ada orang nyaman makan tapi hatinya tidak nyaman. Karena nyaman itu syahwat, tapi kalau tenang itu ketika kita baca sholawat itu tenang hati. Itu yang dimaksud idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika hatinya itu mendapat nur cahaya dari Allah, maka ketika disebut asma Allah, dia pasti nyaman, tenang, bersir gitu modelnya. Nah kalau hati kita tidak, berarti ibu sekalian hati kita bermasalah itu hati kita bermasalah. Karena apa? Kalau hatinya sudah tidak nyaman menyebut Allah, kalau hatinya sudah tidak nyaman menyebut kanjeng Nabi, berarti itu hatinya bermasalah, berarti hatinya sakit. Kita kadang-kadang sakitnya badan cari obat, itu benar. Sakit gigi cari obat. Tapi kalau mana hati kita yang sakit, hati yang sakit bisa membawa kufur kepada Allah. Mengapa? Karena kalau kita sakit berarti memakan asma Allah tidak nyaman. Nah oleh sebab itu maka harus kita obati ibu sekalian, harus kita obati cepat. Karena kadang-kadang kita urusan dunia ketika tidak ada cepat kita cari. Urusan harta kita cari itu benar. Tapi lalu bagaimana urusan hati kita tidak nyaman kepada Allah, tidak nyaman ketika mendengarkan Al-Quran, tidak nyaman ketika mendengarkan suara azan, tidak nyaman ketika mendengarkan la ilaha illallah. Berarti hati kita sedang sakit. Dan ini jangan dibiarkan kata Rasul. Kalau dibiarkan bisa kamu mati su'ul khatimah. Nah, ini kata Ustaz Ahmad Khairi tadi, kalau mati su'ul khatimah tempatnya di neraka. Enggak naik-naik. Nah, mau saya kira enggak ada ibu yang mau masuk neraka nih, masuk surga semua lah. Jangan minta neraka, Bu. Minta surga ya. Nah, mudah-mudahan ibu saya doakan masuk surga semua. Yang minta neraka nanti minta dengan ada yang minta neraka, Bu. Allah, mudah-mudahan ibu masuk surga semua. Jadi gini, coba kita sekarang dikaji diri kita. Ya Allah, saya kok tak nyaman ibadah, saya kok tak nyaman baca Quran, saya kok tak nyaman ke pengajian. Ini berarti sakit ini. Kenapa? Karena yang diperintah Allah tidak mau dikerjakan, bahkan tidak enak, berarti sakit. Kemana? Ya salah satunya kata Rasulullah, menghilangkan hati yang sakit. Alaikum bimajasitil ulama. Hadir ke tempat-tempat majelis para ulama. Lah ini tadi solawatan. Itu insya Allah itu pelan-pelan.
Nah, coba ke tengah salawatan, oh enggak sakit, itu nikmat. Ya kalau hanya pengajian yang baca, Bu, jangan tidur yang dekat saya, Bu, saya panggil. Kalau yang tidur jangan sakit juga hatinya nih. Tapi mudah-mudahan, Bu, ya, tidur itu rahmat. Ya, orang tidur itu rahmat Allah. Itu tidur rahmat Allah. Syukuri yang tidur, mudah-mudahan tidurnya masuk surga. Kita jangan bicara neraka, Bu, bicara surga ya lah. Pusing bicara neraka nih. Ya. Bu, bicara surga aja, Bu, ya. Saya yakin kalau kita yakin masuk surga, insya Allah masuk surga. Kalau ibu yakin masuk surga, kata Allah, kalau ingin masuk surga sedekah, ikut sedekah lah. Masa ingin masuk surga sedekah tak mau, ya Allah, gimana masuk surga? Ibu masuk surga sedekah, kata Rasulullah. Apalagi berbuat baik, apalagi sholat. Kalau tak sedekah, ya minta ampun ke Allah. Kalau masih belang, minta ampun, udah selesai. Ya Allah, saya kok masih malas sholat, ampunkan ya Allah, begitu. Ya Allah, beri kami hidayah supaya sholatnya nyaman. Supaya sholatnya nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati yang galau, hati yang sakit, salah satunya kata ulama, kata Rasulullah dalam kitab Nasul Ibad ini kitab tasawuf, semi tasawuf. Apa kata Rasulullah? Banyak datang ke para ulama. Ya udah, pengajian sama. Ada ulama, Ustaz Ahmad Khairi itu, beliau ulama juga. Ulama. Nah, mudah-mudahan jadi ulama, atau mudah-mudahan dekat dengan ulama. Kalau kita bukan ulama, Bu, tapi mudah-mudahan diakui dan dekat dengan ulama. Udah itu saja. Mudah-mudahan kita berada di mobilnya ulama. Selamat. Tidak apa-apa tidak jadi ulama, yang penting bersama dengan ulama. Kapalnya Nahdlatul Ulama. Nah, itu aja. Insya Allah sama-sama surga, karena kapalnya satu arah. Jadi yang pertama, Babu, bimujalasatil ulama ail amilin. Jadi orang-orang yang amilin. Kenapa, Bu? Kalau ibu datang ke pengajian, enggak mungkin pengajian itu saya bicara orang. Lu ngeceleng, enggak mungkin kan? Lah pasti saya ngajak, walaupun saya sendiri itu jelek, tapi tetap bicara kebaikan. Itu maksudnya tempat barokah. Saya ini juga jelek, tapi tak mungkin di sini saya bicara jelek. Pasti saya bicara kebaikan. Mengapa? Karena bimajasil ulama, tempat yang baik, Allah sedot kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Belum berubah. Mudah-mudahan ketika mati berubah. Sekarang tak berubah, nanti tak berubah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat ketika dicabut sakaratul maut. Ingat pada saat itu baca la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah, husnul khatimah. Itu yang kita cari. Yang kita cari akhirnya nanti, Bu. Ya. Jadi aduh, saya 1000 tahun pengajian kok masih tak sholat. Enggak apa-apa kalau masih malas, tetap dosa ya. Siapa tahu ketika mau mati langsung nyebut Allah. Itu husnul khotimah, itu positif. Berarti yang kita harapkan bukan sekarang, tapi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus nil khatimah. Itu salah satu kata Mas'ud pun, setelah kita berzikir minta ya Allah matikan husnul khatimah. Jadi tidak bisa dinilai, oh ibu sekarang pengajian masih itu ngorek. Bisa saja ya, tapi nanti ketika mati husnul khatimah. Cuman tetap secara ikhtiar kita lawan tubuh nafsu. Jangan dibiarkan terus. Nafsu ini harus dilawan. Nah, ini setan ini setan gitu, Bu. Kalau kita mau ngomong, ini setan ini. Kalau terlanjur, minta maaf, datang. Berani, Bu. Malu ya. Bu. Kalau kita salah dengan orang berani nak minta maaf. Harus berani, Bu. Itu gentleman. Ya, apalagi dengan apalagi dengan apalagi dengan insya Allah mudah-mudahan kita oleh Allah matinya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah matikan kami husnul khatimah.
ketika nyebut konekkan hati kita kepada Allah. Orang yang sudah toriko cepat nyambung Bu, karena di kolbinya sudah Allah. Orang yang enggak sulit nanti, enggak masalah enggak nyambung. Mudah-mudahan nanti akan nyambung. Jadi orang yang sudah punya guru toriko, dia cepat konek karena di kolbinya diajari Allah. Paham Bu? Nah, ibu tak mengerti toriko udah selawat dia. Itu sama. Orang yang tidak bertorikoh, dia ngamalkan selawat gurunya langsung Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, senang ketemu Nabi Bu. Nabi ini 100 meter bau harumnya sudah tercium. Ibu aja di dekat-dekat dia masih bau. Ibu ini kan tidak pakai minyak wangi kali ini. Ini kok bau semua masih ini Bu. Oh enggak Bu, ya sudah kedengaran juga. Jadi kalau ibu jangan pijak minyak wangi Bu. Dengan suami baru pakai minyak wangi, keluar jangan, takut tercium orang lain, itu menjadi dosa Bu. Tapi kalau bau juga tak nyaman juga ya gimana? Oh gini niatnya, ya Allah saya pakai minyak wangi niat untuk suami. Nah, itu Bu niatkan. Jangan repot juga kalau ibu tak pakai minyak wangi kan. Paha Bu bercengkapi, oh kan sakit juga ini. Ya niatkan, saya ya Allah bukan untuk yang lain-lain, supaya badan saya bau wangi. Tapi kadang-kadang yang saya khawatir Bu, ketika ibu kondangan bau wangi tidur dengan suami belacan. Aduh, ini pahala besar Bu. Ya Bu ya. Ini takut terbalik sebenarnya. Tapi nafsu kita maunya terbalik. Nafsu itu maunya keluar minyak wangi di dalam. Karena apa? Karena ketika kita seperti itu bisa dilaknat Allah. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Bu, yang pertama kalau kita ingin tenang hatinya itu hadir ke majelis tak. Yang kedua apa Bu? Wastima'i hakimil ulama. Wastima'i kalamil ulama, sering mendengarkan fatwa-fatwa orang alim. Alim di sini hukama itu al-alimin bidzatillah. Artinya orang-orang ahli tauhid dan tasawuf. Ulama-ulama tasawuf. Bu, sering mendengarkan. Setel YouTube ada tuh. Contoh kita setel Abah Guru Sumu, saya tiap hari setel tuh. Kenapa? Saya ingin cinta kepada beliau. Saya setel guru kita. Kenapa? Supaya cinta. Mahabbah dengan guru, ketika disebut langsung connect hati kita, dan biar guru kita yang membawa kepada Kanjeng Nabi. Ini ketika disetel malah TikTok terus. TikToknya agak joget. TikTok ada juga banyak. Jadi YouTube itu tidak salah ya, kita aja. Ya, karena di situ ada ceramah ulama. Cuman nafsu maunya yang joget ini ya tergantung kita lah ya, karena kita yang tahu dan mana yang dosa mana tidak. Nah, kalau toh kita berbuat dosa mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya pikir ini saya kemanapun, jangankan ibu-ibu yang masih muda, nenek-nenek saja pakai HP sekarang. Karena tidak ngetren katanya. Oh tidak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan HP itu digunakan kebaikan. Nah, kalau dosanya 5 menit mungkin baiknya 10 menit masih imbang. Kan masih imbang Bu ya. Tapi ada juga yang nggak mau HP. Nih, jadi sering mendengarkan, buka di HP itu Bu, di YouTube Bu, tapi lihat dulu ulamanya. Sekarang seperti sekarang ini kan apa? Khulnya Habib Abu Bakar itu. Habib Bakar itu Bu, saya sering sampaikan. Beliau itu bermimpi, ada seorang Habib bermimpi bertemu Habib Abu Bakar Gresik. Itu wali kutub. Mengapa kok Pak Robi sering bicara wali kutub? Ya gini. Bu, ibu sering bicara, ibu sering nonton drama. Tiap hari tonton. Kenal nggak itu akhirnya? Ibu sering nonton drama nggak? Jangan bohong-bohong ibu. Enggak, yang nonton dulu lah. Ibu nonton tiap hari ditonton. Kalau dihilangkan, kalau kita tak nonton merasa kecewa enggak? Cinta enggak dengan akhirnya tiap hari? Cinta dengan dia. Suka enggak? Al-Warda iya. Suka kan? Begitu juga kita sering melihat para wali, mendengar para wali, membicarakan para wali, berarti Anda suka dengan para wali. Kalau suka dengan para wali, suka kepada Kanjeng Nabi. Kalau suka kepadanya, pasti suka kepada Allah. Orang wali itu pasti suka juga. Dan dia nanti akan menyetrumkan kita kepada Sayyidunal Wujud Habibuna Muhammad.
Makanya kata Habib Bakar ketika seorang Habib bermimpi, ini Bu, dengarkan Bu saya bicara Bu ya. Dengar semua Bu. Yang tak dengar, mudah-mudahan tidak. Apa kata beliau? Seorang Habib tanya, wahai Habib Abu Bakar, mengapa orang dari Kalimantan, dari Jawa, bahkan dari seluruh dunia datang kepada kholnya Habib Abu Bakar? Oh itu jutaan yang ada sama berkumpul juga. Saya senang bicara-bicara. Bahkan di rumah saya itu foto para wali semua. Mengapa? Karena kata Abah Sekumpul di dalam ceramahnya, barang siapa yang menyimpan foto para wali, maka dia akan hadir. Dan orang itu cinta dengan wali. Betul Bu? Barang siapa yang cinta mobil, maka di rumahnya masukkan mobil itu. Betul Bu? Betul Bu? Ayo kakaklah mobil itu. Kalau saya enggak, saya ingin dicintai wali, maka di rumah saya semuanya foto, dan itu tidak dipaksakan. Kalau orang yang tidak konek enggak akan. Mengapa kata Habib Bakar? Lalu ditanya oleh Habib itu, wahai Habib Bakar, tetanggamu tuh kok tak mau datang, enggak mau hadir ke kholmu, tidak mau datang dia. Orang jauh datang maksudnya, tapi orang Semak tak mau orang Seucau tersetum datang. Bagaimana Habib Bakar itu ingin barokah Habib Bakar Gresik yang waliku, saya Semak tak mau aneh enggak Bu? Apa jawabannya Bu? Lalu Habib Bakar menjawab, bukan dia yang tidak mau datang wahai Habib, tapi aku tidak mau datang ke rumahku. Gimana tuh? Jadi orang itu tidak dimau Habib Bakar datang, berarti Habib Bakar tidak senang dengan orang itu, sehingga dia tidak konik hadir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah wali tidak mau hadir, kan dia, ini ciri-ciri orang celaka. Orang yang jauh hadir tersentuh oleh Allah datang cari barokah, orang yang Semak tamu datang. Artinya apa? Habib Abu Bakar mengatakan, aku tidak sudi didatangi dia. Gimana itu? Sakit enggak? Orang wali tidak mau didatangi, berarti Allah juga tidak mau didatangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu sekarang lagi saya sampaikan, kembali lagi. Kita ngadakan pengajian malam Selasa, malam Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan pengajian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Majalisul ilmi adalah apa Bu? Penyenang bahkan banyak hadis yang mengatakan tentang orang hadir ke pengajian. Lalu apa? Yang khawatir begini Bu. Pengajian yang Allah perintahkan, yang Allah suruh, Kanjeng Nabi suruh, waliullah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang hadir pengajian itu ada 5 hal yang didapat. Yang pertama, dia akan dibawa ketenangan di rumahnya, di tempat itu. Jadi kalau saya artikan bahasa Indonesia, saya lafadzkan, majtama al-qaum, tidak ada suatu kaum fi baitin min buyutillah, yang di rumah itu, di tempat itu, di masjid itu, dimanapun dia, di pondok pesantren, apakah yang yatlunal kitab yatadarrasuna bainahum, yang di situ dibacakan kitab lalu dibaca sama-sama, atau seperti ini modelnya. Paham Bu? Makanya kiai-kiai buka pondok ya bahas itu. Semua kiai, habaib semua. Mengapa? Kok para habaib, para kiai, para wali pasti di rumahnya mengadakan majelis terserah orang tak datang, yang penting mengadakan. Karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang suatu kaum di tempat manapun, di masjid, di rumahnya. Kalau di rumah gimana? Ya dengan istrinya berdua sama. Jangan terbalik, istrinya pula yang baca kitab, suaminya yang dengarkan. Tak apa-apa kok gitu Bu. Ya tak apa. Yang penting jangan jadi imam. Atau apa? Bicara dagang saja. Dagang saja dibicarakan, Bang. Aku ini belum untuk kembalikan ke ayat. Oh, begini-begini harus jujur. Ya sama juga. Saya gimana, Bang? Di dagang begini-begini. Yang penting jujur deh. Itu bicara juga sama. Ya, ada enggak apa-apa. Yang penting jujur. Jangan sampai pembohong, jujur. Itu maksudnya kan sama. Jadi di rumah kita atau di majelis taklim atau di masjid, di musola, dilanggar. Yang penting tempat itu kata Allah diadakan majelis Yang pertama Allah beri apa? Tanazzalus sakinata alaihim. Di rumah itu, di tempat itu Allah turunkan ketenangan. Maka jangan heran kok tempat-tempat guru kita tenang, anaknya soleh. Karena tiap hari itu mengadakan majelis
Guru kita pegang apel tiap hari. Bahkan Abah Khairani, saya masuk malam Rabu, tiap hari itu dari jam 8 sampai jam 9. Mualim tiap hari. Itu ulama semakin cinta. Karena dia tahu yang membuat tenang rumah tangga bukan duit, hanya duit. Tengok nih, tanya ke ibu. Bukan hanya duit. Bukan hanya duit, betul. Bukan hanya duit sarana. Yang membuat tenang kata Allah di situ diadakan majelis taklim. Duit butuh juga, kan betul. Coba tanyakan yang kaya-kaya. Kamu punya duit sekarang gimana? Kok rumahnya makin dipagar? Makin dipagar. Orang mau ketemu pun takut. Mas Wadar pun dipagar kapi. Makin sempit gak hidup tuh. Coba tanya kita aja sempit bu. Oh nyamanan lamba sih tak soki masuk orang nyaman. Sekarang takut elang mas, saya takut. Padahal itu secara tak langsung membuat hubungan tetangga tertutup. Betul nggak bu? Oh iya. Artinya mau tak tutup tang mobil elah. Mau tak tutup orang mah. Dulu zaman saya kita ini rumah gang jari ada tertutup. Masuk ke dalam pun nyaman. Cek cuma atap daun rumah papan letak ada elang tak ada apa. Sekarang karena semakin tutup semua. Lebaran pun tak ada tamu ya apa. Kenapa? Karena tadi ketakutan. Sehingga apa? Jangankan bertamu, kerja pulang tidur makan, kerja pulang tidur makan, selesai. Padahal hidup kalau tidak silaturahim jangan harapkan dapat ketenangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bu yang pertama bu? Allah turunkan ketenangan. Sinurunaki Allah turunkan kanjeng Nabi. Hadis sahih rawahu Muslim. Nah tinggal pada atau tidak. Apa nak boleh miskin? Sesokia kita tenang. Apa nak boleh miskin? Sudahlah miskin tadi apa? Dan miskin masih mendingan kaya. Kalau mati ke entar arm entar, oh kaya, minta pesena. Adik menuntar lesang nyampe jengi oleh sejuta. Ki entari bu. Sudahlah miskin oh tidak kota entar. Kenapa? Tutup labang terus. Orang mati pun tak entar. Letak nuruk yasinan, letak nuruk serakan ada. Allahumma sholli ala. Mohon maaf bu ya, saya tidak nyinggung siapapun bu. Mudah-mudahan tersinggung malah ngamuk enggak nur akepen. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama itu bu, kalau ingin tenang kata Rasul, maka usahakan di rumahmu adakan pengajian walaupun suami istri dengan anak-anak, bicarakan agama walaupun sedikit. Kalau enggak di masjid, kalau enggak di surau. Sekarang enggak makai pengajian yang cerengan ya cek betong kali tak ada Arab jamaah. Nah kalau lebih baik nonton televisi. Khawatir bu oleh Allah ditutup hatinya untuk hadir ke pengajian sehingga dibuka hatinya untuk bermaksiat terus. Naudzubillah, hati-hati nih. Saya ingat dulu kalau bapak ada malam Selasa itu ramai masjid. Tapi sekarang ogah lah lereng-terengan sing tak duli. Yang penting saya nonton televisi. Khawatir Allah tutup hatinya sehingga dia tidak terkonek kebaikan. Khawatir Allah yang tidak mau hadir dia ke pengajian. Udah cak hadir kelak semau saja kata Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Abu Jahal itu bu tidak mau iman kepada Nabi. Apa? Bukan tidak yakin kepada Allah. Apa dikatakan? Aku tidak mau bersyahadat kepada keponakanku. Allah mengatakan wahai Muhammad, Abu Jahal dibingkok yang terkira kafir. Coba bu, ngeri enggak bu? Artinya bu, Nabi yang nyampai pun orang itu tak ikut, apalagi sekelas kiai. Nabi yang ngajak dia tidak kiai saya mulai tak tutup letak rendah. Tapi alhamdulillah ibu masih hadir ke majelis tak? Allahumma sholli. Mudah-mudahan masih diberi cinta bu. Yang kedua apa bu? Lanjut bu ya. Lanjut tak nih bu? Allahumma sholli Muhammad. Yang kedua, wa ghasyahum birrahmah, Allah penuhi tempat itu dengan rahmat. Apa contohnya? Di pondok pesantren mencetak kiai. Anak kiai banyak jadi kiai karena itu tadi. Wa ghasyahum birrahmah. Istri yang tak sholat ikut sholat, malu kan tak sholat. Betul bu? Kalau sudah masuk ke sana, yang tak kodungan malu. Masa jadi istri kiai tak kodungan? Itu rahmat maksudnya. Secara tak langsung orang itu menutupi aurat karena dia masuk kepada roh. Itu maksudnya bu. Itu yang dimaksud rahmat.
Ini ada perempuan nakal sekali. Ketika masuk ke sana, dia juga nutup aurat karena tempat itu tempat rahmat Allah. Paham tak, Bu? Menarik orang yang jelek menjadi baik, itu rahmat. Cobain sampai entar kapan tuh ke kiai mun keluar ke pasar. Kan UKNC dipakai semua, Bu. Pokoknya bajunya letter 5. Tapi antara ke kiai pakai nutup au karena tempat itu rahmat. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Allah turunkan apa? Tanazzalul hubbat malaikatis sanyata. Jadi malaikat mengelilingi tempat itu, rumah itu. Kalau di masjid diadakan, semua kena itu. Kalau masjid diadakan, maka 40 rumah kena. 40 rumah kena itu, kena kebaikannya. Mun eromana, maka kalau kiai ustaz harus di masjid, karena ustaz itu tidak boleh mendoakan dirinya masuk surga sendiri, harus ngajak orang lah, harus Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, harus doanya itu, ya Allah ampunkan umat Muhammad itu, Bu. Wali itu wajib mendoakan orang lain, wajib, bukan hanya dirinya dan orang tuanya, wajib. Ya masalah rotak nurok kembalikan. Jadi malaikat akan turun. Yang terakhir apa? Wadarallahu fi man yadi aindihi. Dia nanti disebut Allah akan bersamanya dengan Allah. Mudah-mudahan kita hadir ini termasuk ini, ya, Bu. Walaupun seminggu sekali masuk juga. Masuk ya paling enggak kita seminggu sekali. Mudah-mudahan masuk hadis tadi yang mana Allah memberi ketenangan kita. Dan tadi katakan kalau kita ingin tenang jiwa, yang pertama apa tadi itu, Bu? Mana tadi? Oh ini ya. Yang pertama yaitu alaikum bi majlisil ulama wastima'i kalamil ulama. Yang ketiga fa innallaha yuhjil qalba minal mayyit binul hikmah. Jadi orang yang hadir pengajian itu salah satunya ada yuhjil qalbal mayyit binul hikmah. Jadi orang yang hadir ke majelis taklim entar ke para wali, itu hatinya akan dihidupkan Allah. Bagaimana hati yang hidup? Kalau hatinya hidup, Bu. Contoh, Bu, teman ibu mana yang hidup tahu nanti. Kalau ibu ketemu dia bicara Allah, berarti hidup hatinya. Kalau ketemu hanya tunging orang, mati hatinya tuh. Kalau ketemu hanya PC terus, mati kia. Jadi kalau ketemu deki tunging orang, tunging PC, PC dari Allah, itu hidup. Boleh. Ayo nyari PC, apa? Menoleh PC deki untuk ibadah, itu hidup. Paham, Bu, ya? Paham? Tunging orang, nggak salah, sepora, berarti hidup. Berarti hidupnya hati itu selalu ketika salah ingat dengan Allah, ketika kerja duit itu untuk menuju Allah, dan yang kaya itu baik ketika untuk menuju Allah, dan Allah senang. Miskin itu juga ibadah Allah, salah miskin tak ingat Allah. Mudah-mudahan kita masuk tadi yuhil qalbal maitah binur hikmah, karena orang sedang datang ke ulama, datang ke para wali, datang ke para pengajian. Mudah-mudahan Allah turunkan nur cahaya di kalbinya sehingga ketika mati menyebut Allah. Kama yuhil ardal maitah bimata'il matar. Bahkan kata Nabi diumpamakan apa? Diumpamakan bumi, Bu. Tahu bumi, Bu? Udahlah jangan tunggu. Ibu pernah nunda nih? Pernah nyimpan bunga enggak, Bu? Kalau bunga itu mau disiram enggak? Siramnya seminggu sekali, setahun sekali, atau sehari sekali, Bu? Ya, kalau sehari 4 kali subur kan? Kita seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, Bu, mati, Bu. Jadi maksudnya kata Nabi, ibaratkan apa? Tanah yang tandus disirami dengan air. Nah, hati yang mati itu kalau hadir ke majelis taklim, maka hati itu sama disiram dengan tadi supaya hatinya yang gersang menjadi lembut. Nah, kalau seminggu sekalian ya tak apa-apa lah daripada tak hadir. Tapi kalau seminggu sekali lama, Bu. Nah, oleh sebab itu kalau guru kita tiap hari. Alhamdulillah saya juga tiap hari. Mudah-mudahan hati kita tiap hari buka YouTube dan seterusnya, mudah hati kita dilembutkan Allah, yang kita banyak dosa diampunkan Allah, yang kita banyak dosa dengan orang bisa kita minta maaf, dan harapan kita andai pun kita sekarang masih banyak dosa, ya Allah ampunkan kami karena tidak ada kami ingin berbuat dosa, ya Allah. Ada enggak Ibu mau buat dosa ini? Tidak ada, karena kita kena goda karena kita kena goda
Lalu pertanyaan apa setan ini ngecek? Encang setan ben iblis bu. Apa? Aku ini kalau sendiri disuruh di neraka, ndak punya teman. Ndak punya teman. Ah, kita ingin dibawa jadi teman. Mau jadi temannya? Enggak. Oke, mudah-mudahan oleh Allah kita tidak berteman dengan iblis. Yang kita doakan mudah-mudahan kalau tuh kita banyak dosa ya, jangan lupa ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Itu terus kita sampaikan. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa, kita yang hina ini, kita yang banyak dosa kepada Allah, kita semua banyak dosa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita sehingga kita mati dalam keadaan menyebut asma Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha